Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan politisasi para tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, isu honorer ini memang sedang panas-panasnya untuk dibahas oleh berbagai pihak, antara setuju dan tidak. Ada yang berempati, adapun yang tidak. Pemerintah peduli atau tidak, isu honorer selalu berkutat di hal-hal itu saja, belum ada perkembangan jelas yang pasti. Malah petaka juga akan datang ketika isu penghapusan honorer ini dibicarakan dalam situasi dan kondisi yang kurang tepat. Pasalnya, kencangnya gaungan isu penghapusan honorer sejalan dengan kencangnya sosialisasi perihal pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sehingga dengan berjalannya diskusi pemilu tahun 2024 dan juga penghapusan tenaga honorer, maka isu ini akan lebih mudah diintervensi demi keuntungan satu pihak. Para pelaku politik tidak menutup kemungkinan akan menjadikan salah satu isu honorer ini untuk dipolitisasi demi pemenangan pemungutan suara jelang tahun politik. Honorer juga saat ini lebih rentan karena nasib mereka yang masih digantung, apalagi saat ini juga tenaga non-aparatur sipil negara masih terbayang akan rencana keputusan penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2023 ini. Sehingga tidak salah apabila para tenaga honorer akan lebih mudah termakan janji dan gagasan yang memberikan keuntungan atau setidaknya terlihat memberikan keuntungan bagi para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, disitulah pelanggaran netralitas pemilu tahun 2024 akan terjadi. Para pelaku politik yang akan mengikuti pemilu 2024 akan mempermainkan isu honorer demi mendapatkan simpati dan juga suara. Isu yang mengkhawatirkan ini disampaikan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramosinto. Ia ingin menyelaraskan niat para pelaku politik agar isu keberadaan honorer itu tidak dipolitisasi oleh mereka. Apalagi dengan maksud untuk memenangkan suara di pemilu tahun 2024 di tahun politik. Sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, honorer lebih rentan terkena intervensi daripada ASN, PNS, dan P3K. Karena pada dasarnya ASN, PNS, dan P3K itu sudah jelas statusnya dalam pemerintahan, tidak seperti dengan honorer. Jangan sampai tenaga honorer ini menjadi era permainan PNS yang sudah jelas akan terkena, apalagi honorer yang kontra tahunan. Jelas itu yang disebutkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Agus juga merasa bahwa potensi pelanggaran netralitas di pemilu 2024 akan meningkat. Berkaca kepada pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara menerima laporan pengaduan netralitas ASN sebanyak 2034 laporan. Total laporan tersebut juga dengan catatan terjadi selama Pilkada di 227 daerah, apalagi pemilu 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini menyebutkan bahwa tenaga honorer saat ini sangat rentan untuk dipolitisasi. Saya pikir hal ini lumrah terjadi di tahun-tahun politik. Akan tetapi satu hal yang pasti yang diharapkan oleh tenaga non-aparatur sipil negara, yakni bagaimana caranya agar supaya nasib mereka itu bisa dijamin dan bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jadi untuk itu kepada rekan-rekan, apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini, bahwa tenaga honorer ini sangat rawan untuk dipolitisasi. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan ditulis di kolom komentar. Apakah setuju dengan pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini atau seperti apa? Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.